Oke, jadi Kang Mongol ingin menjelaskan beberapa hal dari sisi begitu banyak pertanyaan dari netizen, yaitu dari netizen plus 62 tentang karir Kang Mongol. Jadi kalau bicara karir Kang Mongol itu dimulai dari 2011 dengan Kang Mongol menjadi seorang stand up komedian melalui Komedi Cafe Kemang. Jadi Kang Mongol tidak pernah ikut lomba stand up. Jadi ada yang nanya, Kang Mongol tuh waktu stand up juara berapa? Tidak. Kang Mongol tidak pernah ikut lomba stand up komedian. Jadi Kang Mongol 2011 Kang Mongol bergabung, maksudnya ikut stand up di Metro TV dengan acara judulnya Stand Up Show. Jadi Kang Mongol tidak pernah ikut ajang stand up. Terus ada yang nanya, Kang Mongol waktu stand up itu emang udah jadi seorang stand up? Nah, perlu Kang Mongol jelasin bahwa Kang Mongol tidak pernah ikut dengan komunitas stand up komedi Indonesia. Jadi Kang Mongol belum pernah ikut. Maksudnya gini, jadi di saat karir Kang Mongol masuk dunia stand up, Kang Mongol bukan anggota stand up komedi Indonesia. Cuman di saat Kang Mongol datang ke Komedi Cafe itu, mereka sedang open mic di Komedi Cafe. Nah disitulah Kang Mongol lihat ada Ernest, ada Panji, ada Lukman Baihaki, ada Asep Suwaji, ada Raditya Dika, ada Kang Arif Didu, ada Bang Robert, Regi Hasibuan, Adriano Kolbi, Adriandi. Terus waktu dulu open mic belajar mengelilingi kafe, Kang Mongol ke Bandung kenal dengan Kang Mosidi, sama Kang Isman, terus ada Teko Aji, ada Boris Bokir, ada Ge Pamungkas, Gilang Baskara. Jadi itu fase di saat Kang Mongol mulai mengenal stand up. Jadi Kang Mongol sebelumnya adalah orang biasa, baru 2011 masuk stand up dan mulai bergabung dengan komunitas stand up komedi Indonesia. Terus belajar stand up dari Komedi Cafe Kemang, terus ke Bobber Cafe Bandung, terus ke Cafe O di Bogor, ketemu dengan teman-teman stand up Indo Bogor, ada ketuanya ada Bang Rizky Gondrong, terus baru ke Semarang ada Gondrong Semarang. Kalau di Bogor waktu itu ada Jui Purwoto, ada Kun Kuade kalau nggak salah. Pokoknya saman-saman itu adalah saman-saman awal Kang Mongol baru join bersama stand up komedian. Sebelumnya tidak. Jadi Kang Mongol tidak pernah kenal dengan komunitas stand up Indo sebelumnya. Terus ada yang nanya lagi, jadi andil siapa Kang Mongol bisa masuk stand up komedian? Nah, kalau bicara andil, sejujurnya Kang Mongol waktu itu sedang meeting di Komedi Cafe Kemang. Di situ ada teman ulang tahun namanya Reza. Dia ulang tahun dan dia booking Komedi Cafe Kemang. Kang Mongol jadi panitia ulang tahun. Nah, disitulah saat itu sedang dilakukan yang namanya open mic. Jadi yang membuat Kang Mongol jadi stand up itu yang ngerjain itu adalah Bang Eka Siregar. Orangnya masih ada, masih hidup. Jadi kita lagi meeting, tahu-tahu nama Kang Mongol ditulis di kertas dan tahu-tahu MC-nya Dodik Hamster waktu itu. Kita dengarkan nih ada yang mau nyoba gini Mongol gitu. Belum ada nama stres. Gitu. Untuk andil masuk TV, siapa yang punya andil Kang Mongol bisa masuk TV? Itu adalah Panji Pragiwaksono dengan Amu, Bang Agus Mulyadi yang merupakan eksekutif produser Metro TV. Salah satu orang penting di Metro TV lah, karena punya program, mereka yang membuat program stand up show Metro TV gitu. Jadi mereka lah yang membuat Kang Mongol jadi stand up komedian. Begitu. Terus job paling pertama Kang Mongol itu dapat di mana? Di 7-Eleven depan Senayan City. 7-Eleven Asia Afrika namanya.
Sensi. Jadi Kak Mongol stand up di situ. Stand up pertama TNI di acara Hydros Day di Ancol tahun 2012 atau kalau nggak salah 2012 acara polisi paling pertama di acara pisah sambut Kapolda Metro Jaya, waktu itu Pak Unggung sebagai Kapolda sebelum Pak Tito bahkan. Jadi untuk acara TNI yang paling pertama acaranya Angkatan Laut itu di Hydros di Ancol di Eco Park, baru acara kepolisian di pisah sambut Kapolda Metro Jaya. Setelah itu masuk di acara di Lembang Sespim. Situ baru acara perusahaan terus. Jadi Kak Mongol dulu sempat merajai corporate show. Jadi bahkan sempat ada julukan sebagai king corporate. Jadi Kak Mongol memang paling laris di acara corporate, dari Kalbe Farma, Garuda Indonesia, sampai Garuda Indonesia dari 3 direktur utama, dari Pak Arif, Pak Pahala sampai ke Pak Ari. Jadi saya menghibur dari 3 itu, dan kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun Kak Mongol menjadi pengisi acara tetap untuk ajang kesenian mandiri. Jadi acaranya Bank Mandiri ada lomba kesenian, Kak Mongol selalu ngisi dan selalu menjadi salah satu dewan juri. Dari masih Kak Mongol masuk acara Bank Mandiri, direktur utamanya itu Pak BGS, baru ke Pak Kartiko. Jadi kalau bank yang paling pertama mengundang Kak Mongol adalah Bank BRI. Itu bikinnya di Kota Parahyangan situ. Jadi itu fasenya. Sebenarnya kalau bicara puas berarti kita udah berhenti. Tapi kalau kita masih tetap ngegig bukan berarti kita maruk, enggak. Berarti setidaknya mesti begini. Kepuasan Kak Mongol dalam dunia stand up bahwa Kak Mongol bisa mengenal banyak orang dan bisa manggung di banyak kegiatan, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Karena ada beberapa acara yang Kak Mongol tidak berbayar, termasuk acara komunitas. Ada juga yang tidak berbayar. Jadi setidaknya pengalaman itulah yang membuat itu Kak Mongol bisa menjadi stand up comedian seperti sekarang. Stand up yang paling hebat di mana? Sebenarnya kalau bicara stand up paling hebat bukan di acara kita stand up depan presiden atau depan panglima TNI atau depan kepala staf angkatan laut atau depan bos-bos besar, enggak. Tapi salah satu yang membuat Kak Mongol agak sedikit merasa keren adalah di saat Kak Mongol stand up di acara orang mati. Jadi itu ada salah satu anggota DPR RI meninggal di Rumah Duka Gatot Subroto. Kak Mongol disuruh stand up di situ, sekarang jadi Rumah Duka Sentosa kalau nggak salah. Dulu namanya Rumah Duka Gatot Subroto, pas di samping RSAD. Yang di depan atrium itu sampingnya ada Rumah Duka. Jadi Kak Mongol perform di acara itu juga. Itu dinyatakan sebagai salah satu yang terbaik. Karena Kak Mongol datang ke situ hanya untuk melayat, bukan untuk show. Jadi kita melayat orang meninggal, tahu-tahu MC-nya nyuruh kita stand up, dan itu pun tanpa konfirmasi. Maksudnya diomongin gitu, Kak nanti ini, enggak. Jadi Kak Mongol datang lagi sementara itu yang sabar, yang tahu-tahu MC-nya teriak, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Lah itu gua kaget gitu, hah? Orang mati kan identik dengan orang nangis, tapi ya karena istrinya ngomong tolong hibur nanti oma transfer, jadi Kak Mongol ambil. Begitu, nggak peduli itu orang mati karena ada kata transfer. Dan kenapa Kak Mongol mau ambil? Karena yang meninggal anggota dewan, otomatis nggak mungkin nggak punya duit gitu. Dan setelah selesai stand up, tahu-tahu istrinya ngomong udah ditransfer dan dikasih lihat buktinya bahwa dia udah transfer 40 juta. Ya Kak Mongol langsung bilang, jangankan di sini, dikubur juga gua ikut karena dibayar gitu kan. Jadi momen-momen itu membuat Kak Mongol seperti sekarang. Terus film pertama Kak Mongol, filmnya judulnya Mursala. Itu 2012, Kak Mongol bareng Rio Dewanto, Titi Rajo Bintang, Ana Sinaga, ada Om Tio Pakusadewo, ada Om Rudi Salam kalau nggak salah.
Kita ada Bunda Elsa Sharif juga ikut main, ada Roy Ricardo, adiknya Melanie Ricardo. Kita main di film yang sama. Itu film tentang budaya Batak, tentang marga Parna gitu. Karena ada bahwa ternyata di budaya Batak ada marga yang tidak boleh menikah seperti Simbolon dan Saragi karena mereka masih bersaudara. Jadi kita main film itu, judulnya Mursala, dan kita syutingnya di Tapanuli Tapteng. Tapanuli Tengah, waktu itu bupatinya masih Pak Bonaran Situmeang. Jadi kita syuting Kamongol, karakternya jadi Sahat Tanjung, dan Kamongol tinggal di rumah Pak Akbar Tanjung di daerah Sorkam. Jadi itu adalah momen pertama. Dan film terakhir yang Kamongol bintangi yang akan segera tayang adalah Free Wifi. Kalau film horor pertama Kamongol itu Bidadari Pulau Hantu. Itu bareng Albern Sultan yang juara 1 Elmen. Terus ada Syalimar Malik. Terus ada Azura. Ada Gian. Jadi kita syuting di Pulau Air, di dekat Pulau Seribu. Itu film horor pertama sama Vita Thalia. Iya, sama Vita Thalia yang jadi setannya dia. Baru kalau film horor kedua itu horor komedi genrenya. Jadi judulnya Ops Ada Vampir. Itu sutradaranya Ibu Ari Aziz. Kalau yang di film Bidadari Pulau Hantu sutradaranya Bapu. Jadi kita membintangi beberapa film. Film Manado pertama judulnya Tommy and Jerry. Baru yang kedua judulnya Free Wifi. Itu main bareng Mando dan teman-teman yang lain. Ada beberapa pelawak Manado yang ikut main. Ada Bu Tandusang, ada Amoy, ada Papa Nialo, ada Tante Min. Semua ada beberapa pelawak Manado ikut main bersama gitu. Terus film yang belum tayang ada 2. Film judulnya satu Pesugihan Jurik Salawe. Itu main ada Anyu, ada Babe, ada Viko, ada Mongol dan beberapa teman-teman yang lain. Itu film genrenya horor juga. Harusnya tayang kemarin bulan Mei, cuman karena berhubung corona jadi nggak jadi tayang. Jadi Kamongol ada 2 film layar lebar yang belum tayang. Tetapi di bulan Februari tahun depan Kamongol juga udah dapat tawaran 1 film juga. Judulnya, tunggu Kamongol lihat nih, judulnya udah ada dan Kamongol jadi apa ya? Jadi biar kita tahu bahwa Kamongol sejujurnya udah ada beberapa film yang masuk. Jadi ini juga filmnya genre horor, syutingnya bulan Februari dan sampai bulan Maret. Karakter gua jadi ini jadi cowok. Jadi kalau film pertama Kamongol jadi bencong itu di film Finding Sri Mulat. Di film Finding Sri Mulat itu Kamongol main film 1 frame sama Om Tesi. Begitu. Jadi itu adalah film tentang kebangkitan teman-teman Sri Mulat. Kalau film remaja Kamongol ada di Sabtu Bersama Bapak, Viva JKT48, Air dan Api 2, terus Operation Wedding. Nah, jadi itu film yang bergenre anak muda. Gitu. Jadi apa yang paling berat di saat kita membintangi film sebenarnya bukan karakter. Kalau karakter kita bisa buat, Kamongol jadi bencong ya Kamongol nikmati jadi bencong. Tapi yang paling berat adalah kita harus bawa mobil. Nah Kamongol nggak tahu bawa mobil. Jadi otomatis sekarang lagi proses belajar bawa mobil. Kamongol saat ini berstatus seorang duda dengan putri 1. Belum punya rencana menikah lagi, lebih menikmati hidup sampai hari ini. Sejujurnya kalau yang bicara bahagia, Kamongol kalau udah kena air laut pasti udah bahagia. Jarang, karena Kamongol takut serangan jantung, takut stroke kalau tidak bisa mengendalikan emosi. Saat Kamongol makan siang bersama presiden,
Itu momen paling membanggakan karena tidak pernah Kak Mongol pikirkan, nggak pernah direncanakan, tetapi Tuhan izinkan Kak Mongol bisa masuk Istana Negara. Itu adalah momen paling bahagia banget. Karena saya sebagai orang kepulauan yang jauh dari daerah Sangir di wilayah Kecamatan Tamako, bisa bertemu dengan gubernur aja udah bahagia banget, apalagi bertemu dengan presiden. Satu, Kak Mongol membentuk satu usaha kecil-kecilan namanya Kaki Gatal Production. Di Kaki Gatal Production, Kak Mongol sebagai direktur utama, Ibu Ari Aziz sebagai komisaris utama. Apa yang sudah kami lakukan? Kami sudah melakukan yang namanya rekor muri untuk sajian ikan mujair terbanyak, terus main Free Fire terbanyak satu kota. Itu kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kaki Gatal Production di luar kegiatan yang lain seperti sekolah acting gratis buat warga Sulawesi Utara. Kita sudah ngebawain almarhumah Bunda Ria Irawan, Om Emil Geham, Bang Eka Sitorus, Ibu Viva Westi, dan teman-teman yang lain termasuk Bang Jeremy Teti. Jadi kita udah pernah bawain mereka ngajarin. Bang Jeremy Teti ke Manado ngajarin public speaking. Waktu di Jakarta, Bang Jeremy Teti bareng-bareng dengan Ingrid Wijanarko juga ngajarin public speaking di ASMI. Itu yang sudah Kak Mongol lakukan dan sampai hari ini masih tetap melakukan hal tersebut berkala. Baru Kak Mongol ngebentuk lagi satu komunitas namanya Game Kabi, Generasi Milenial Kawanua bagi Indonesia. Kegiatan yang sudah kami lakukan juga seperti seminar tentang sumbangsi putra-putri daerah bagi keutuhan NKRI. Kegiatannya udah dilakukan di Mantos, kita ngebawa Jenderal Bintang 2 ada 3 orang dan Bintang 1 ada 1 orang. Jadi Bintang 2 dari kepolisian ada Om Carlo Tewu, dari Angkatan Udara ada Abang Yuleksi Tambayong, dia Bintang 2 juga. Baru dari Angkatan Darat Bintang 2 Bang Ivan Pelealu. Baru dari Angkatan Laut ada almarhum Babe Gik Sipalsuta. Jadi kita udah bawa di Manado mengimpartasikan masyarakat, anak-anak OSIS, anak-anak sekolah, orang tua bahwa inilah Sulawesi Utara masih punya beberapa perwira-perwira tinggi yang bisa diandalkan dan mereka bisa mencontoh untuk bisa bergabung dengan TNI Polri baik lewat Akmil maupun pendidikan yang lain. Baru apalagi yang sudah kami lakukan dari Game KB adalah sampai hari ini kami memberikan asupan makanan tambahan, gizi tambahan kepada teman-teman para medis dan relawan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Semuanya Kak Mongol cuman serahkan sama Tuhan. Karena semua masa depan hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita menjalaninya aja. Selama kita menjalani dengan benar, dengan baik, pasti masa depan kita akan luar biasa di hadapan Tuhan. Jauhi narkoba, jauhi berantem, jauhi mabuk-mabukan, jauhi seks bebas, maka masa muda kita akan cemerlang di tangan Tuhan. Oke teman-teman semuanya, tetap berkarya, tetap mencintai keluarga, tetap hormati orang tua, tetap percaya pada Tuhan, karena hidup kita menjadi indah atas seizin Tuhan dan doa dari orang tua. Jadi sayangi orang tua Anda, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi yang lupa paling pertama adalah di subscribe dulu coy. Subscribe dulu, baru kalau ada yang Kak Mongol masih gue pengen nanya ini nih, kita pengen nanya ini, silakan di komen. Jangan lupa di like juga ya coy, baru di share dan terakhir lonceng. Oke, ketemu lagi dengan Mongol.